Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kau berada saat ini. Kita kembali dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Haleluya. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau mengajak saudara Bapak Ibu sekalian untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu. Mengiring Yesus, mengikut Yesus, biarlah menjadi kesukaan buat setiap kita. Haleluya. Anugerah-Mu hari ini ada. Anugerah Tuhan boleh kembali kepada kita. Nah, kuatku, namun karena Roh-Mu. Amin. Haleluya. Hatiku nyembah-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa. Bertambah, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua anugerah-Mu. Amin Tuhan. Ya Bapa, hendaknya hidupku Yesus, Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu. Amin Tuhan, kami percaya. Hamba yang kenan selalu. Haleluya. Anugerah-Mu. Amin Tuhan. Ini ada. Benar Bapak Ibu, kalau hari ini ada, itu karena anugerah Tuhan buat kita semuanya. Kita masih bisa untuk menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Kita masih bisa untuk dimengertikan, saling tegur sapa. Sekalipun kita tidak berjumpa, tetapi melalui ibadah online ini, kita masih bisa tegur sapa untuk melepaskan segala beban-beban kita, untuk melepaskan kerinduan hati kita. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Biarlah menjadi kesukaan hati kita semuanya. Amin Tuhan, amin. Hidupku, biarlah kehendak Bapa boleh kita kenal lebih lagi ketika kita mengiring Yesus dengan kesungguhan hati kita. Di saat hari baru kemarin kita lalui dalam pencurahan api Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, begitu banyak hal-hal yang baru yang Tuhan sertakan buat kita semuanya. Yang berkenan selalu. Oh Yesus, mari saudara kita sembah. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya. Kami mau
kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami masih Kau berikan nafas kehidupan. Masih boleh berjumpa dengan anak-anak-Mu, saudara-saudara kekasih hamba-Mu dimanapun mereka berada. Terlebih yang melihat akan renungan ini, yang mengikuti dalam program Kita Sehat, Kita Kuat. Bapa, berkati mereka Tuhan. Ketika hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu buat anak-anak-Mu ini, Engkau yang jauh lebih mengerti keadaan mereka dan pikiran mereka serta hati mereka. Dan saat ini Bapa, biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh mempersiapkan hatinya untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kita mau belajar bersama-sama Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, untuk menjadi orang yang Kau perkenan di hadapan-Mu Bapa sampai pada akhir hidup kami nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih. Taruhkanlah urapan yang baru atas setiap kami dalam roh kami untuk dimengertikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin Tuhan, amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan judul bongkar muatan. Apa sih bongkar muatan itu? Berarti apa yang ada di satu tempat, khususnya di bak ya, di truk gitu ya. Kita bongkar muatan seperti kita membongkar muatan beras gitu. Membongkar muatan dari ekspedisi, kira-kira seperti itu ya. Kita bongkar muatan, tetapi ini tidak berbicara dalam pembongkaran barang-barang, tetapi dari karunia yang kita peroleh. Kemarin kita telah menerima pencurahan baptisan api Roh Kudus. Dan hari ini kita mempraktekkan itu semuanya. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada saudara, saudara diberikan mandat, diberikan satu kepercayaan. Kepercayaan apa? Itulah yang saya maksud tadi dengan barang-barang itu. Nah, mari kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama. Semua sudah siap? Oke. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dari judul, banyak karunia-karunia tetapi hanya ada satu roh. Tidak ada roh-roh yang lain, hanya satu roh, yaitu Roh Kudus, roh kebenaran, roh yang dari Yesus Kristus sendiri. Di ayat 1 sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Amin. Kita semua ingin tahu kebenaran tentang karunia ini. Oke, kita masuk lebih lagi. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah. Jadi ketika kita belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Kita sebelum tahu Bapak kita, Tuhan kita, Tuhan yang layak dan patut untuk kita sembah itu bukan yang hidup. Bukan yang mati dan hidup di antara yang mati, tidak. Tetapi penyembahan-penyembahan yang lain. Penyembahan-penyembahan yang bisu, berhala-berhala yang bisu. Nah, di sini di ayat 3 dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu, firman Tuhan mengatakan, ya perhatikan, di ayat 1 sampai 3 ini, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau ada orang mengatakan aku punya karunia apa saja, melihat dan yang lain sebagainya. Waduh, terutama kepekaan dalam ini ya, audible gitu ya. Dikasih tahu anakku sedang membuat mie untuk ya nggak sampailah Tuhan itu Roh Kudus itu ngapain nggak kepo gitu ya, Roh Kudus itu ya banggai mie banggai opo urusanmu gitu. Tapi ada loh orang yang seperti itu, jadi rohnya itu terlalu mentit gitu ya,
Tapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengerti tentang karunia roh, kita akan mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari Tuhan. Nah, di sini dikatakan terkutuklah Yesus. Itu tidak akan ada seorang pun yang bisa mengatakan itu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudusnya. Jadi kalau ada bilang aku Tuhan, aku Yesus, aku adalah Yesus, itu sesat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita lanjut masuk ya. Jadi kita harus lebih hati-hati dengan akhir-akhir zaman yang seperti ini, begitu banyaknya nabi-nabi palsu. Tapi saya tidak membahas ke nabi palsu, saya membahas ke dalam karunia. Kalau saudara mempunyai karunia atau baru mendapatkan dari bahasa roh kemarin, terus dilanjut dengan kesetiaan, berhubungan intim dengan Tuhan, akhirnya mendapatkan sesuatu, mendapatkan berlian yang dari sorga gitu ya, kira-kira saya ilustrasikan seperti itu, saudara bisa mempergunakan dengan benar gitu. Di ayat 4, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, sampai di ayat 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Saya kasih tahu, saya jelaskan, dalam semua orang itu bukan orang yang di luar Yesus, bukan orang yang di luar konteks dari firman Tuhan, bukan. Tetapi orang yang dipakai oleh Tuhan itu yang hidupnya menurut dan melakukan firman Tuhan. Hidupnya selalu bergaul intim dengan Tuhan Yesus, tidak dengan yang lain. Itu yang dikatakan karunia. Amin. Itu jelas ya yang dikatakan tentang karunia. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, karunia itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang banyak. Kalau kita dengan orang banyak, apakah tidak dipersalahkan? Ada pro dan kontra, itu ada. Karena apa? Ya nggak ngerti. Karena apa? Karena pemikiran manusia. Tetapi firman Tuhan di sini di ayat 7, ketika saudara mendapatkan karunia, pergunakanlah itu untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan pribadimu sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Satu contoh, mendoakan orang sakit. Satu contoh, membagikan nasi bungkusan, itu karunia loh Bapak Ibu. Ya, kepercayaan. Ketika kita dipercaya buat nasi bungkus itu, kalau nggak ada uangnya bisa jalan? Nggak bisa. Tetapi kita sebagai bendahara yang bisa dipercaya untuk membuat nasi bungkus, Tuhan kasih itu kepercayaan, itu karunia. Amin. Bukan cuman yang berdoa, bukan cuman yang memuji Tuhan, bukan cuman yang bersabda, berfirman seperti saya ini, itu berkarunia. Bukan cuman itu. Semua yang Tuhan percayakan kepada saudara itu adalah sebuah karunia. Nah, di dalam karunia itu sudah ada batas-batasannya. Kita harus memiliki kerendahan hati, tidak boleh mudah tersinggung, tidak boleh egois gitu ya, tidak boleh sok akunya yang dulu didulukan, itu bukan. Tetapi kita memiliki kerendahan hati dan kasih yang seperti Tuhan ajarkan. Kalau punya karunia, nggak disertai kasih, itu bukan yang sesungguhnya. Masih ditunggangi dengan roh lain, dan saudara masih memberikan kesempatan untuk roh lain itu tinggal di dalam pikiranmu, mengocok gitu ya dalam pikiran ini, sehingga salah paham dengan si A, salah paham dengan si B, salah paham dengan si C, terus kesalahpahaman, dan terus semua dipikir sendiri. Itu nggak betul sama sekali gitu ya. Saya mengajarkan Roh Kudus mau
kita menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Mau diajak membongkar muatan ini loh. Bongkar muatan yang bagaimana sih? Kita lanjut pembacaan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata, perhatikan baik-baik, dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dari sini aja sudah ada dua hal ya. Yang satu memberikan untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama, Roh Kudus, roh yang sama itu memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuannya. Ada orang yang pandai, dia berbicara dengan pengetahuannya. Ada orang yang tidak pandai tapi dia punya hikmat Tuhan, dia memberitahukan dengan hikmat, dan itu adalah karunia. Faham ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Saya mau kita semakin hari semakin dimengertikan dan bertumbuh. Di ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ada orang yang beriman, aku percaya dengan imanku. Aku percaya. Nah, iman ini kalau yang satunya loyo, pasti kalau kita memiliki teman atau sahabat, iman yang satunya ini loyo, manusia tetap manusia, kelemahan itu ada. Tetapi ketika yang teman kita yang satu ini memiliki karunia iman, maka iman inilah yang memberikan kekuatan kepada teman. Nah, maka dari itu ada kelengkapan untuk bekerja sama dengan baik. Seperti membongkar muatan, kalau tidak ada kerjasama yang baik tidak akan bisa selesai dengan baik juga. Nah, maka dari itu saya akan lanjut untuk membacanya di sini. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ketika kita mendapatkan karunia untuk menyembuhkan, ya nggak usah sombong gitu ya, nggak usah tinggi hati. Oh, kalau aku gak waras, siapa bilang kalau nggak ada Tuhan itu yang nggak bisa. Tetapi kalau nggak ada kita, semuanya akan berjalan. Nggak ada yang mendoakan ke dokter, dokter nggak bisa. Ya ada yang lain gitu. Jadi kita tidak boleh hidup di dalam kesombongan, keegoan kita. Gak boleh tinggi hati. Amin. Ketika apa? Ketika kita dipercaya oleh Tuhan untuk mendapatkan karunia-karunia ini. Di ayat yang ke-10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ada, bisa. Begitu banyak di YouTube sekarang ini ya. Memberikan mujizat itu, seketika itu juga orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Waduh, saya sangat senang sekali saya melihat YouTube ini. Sesama hamba-hamba Tuhan loh ini, sesama hamba Tuhan. Tapi saya tidak mendapatkan karunia seperti ini. Berbeda, masing-masing berbeda gitu ya. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kita bisa tahu kalau Tuhan memberikan karunia itu. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dan dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus sendiri, roh Tuhan sendiri. Dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi bukan kehendak kita, tetapi kehendak Bapa yang memberikan karunia itu kepada masing-masing saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau berintim dengan Tuhan, ketika hubunganmu dekat sekali dengan Tuhan, saya yakin dan percaya, Roh Tuhan katakan kepada saya, aku bisa memberikan audible kepadanya. Ini loh, ini janji Tuhan. Hari ini kita terima. Roh Kudus berbicara kepada saya, aku bisa memberikan audible. Kita bisa menangkap, kita bisa mendengar apa yang Roh Tuhan katakan, suara Tuhan itu dengan jelas sekali. Dalam penglihatan, dalam pewahyuan, dalam mujizat untuk mengerjakan mujizat. Sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
saya diingatkan oleh Roh Kudus ketika kita rindu untuk memperoleh karunia ini, adakan hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Ketika saudara dan saya bisa berhubungan yang baik dengan Tuhan, maka semuanya akan jadi. Nah, di sini kenapa hari ini saya memberikan judul bongkar muatan. Dalam ilustrasi, sebuah gambar mengilustrasikan gereja seperti gerobak yang ditarik susah payah oleh seorang pemimpin di depan dan didorong beberapa orang dari belakang. Roda gerobak itu terbuat dari kayu berbentuk kotak. Itu berbicara tentang gereja. Pimpinan gereja itu nggak mudah sekali. Banyak orang yang tidak suka kepada pimpinan gereja, termasuk siapa? Khususnya jemaat yang ada di dalamnya sendiri. Apakah pimpinan ini tahu kalau jemaatnya ada yang nggak suka? Tahu. Beranikan negur? Enggak. Dia akan bawa dalam doa. Amin. Itu tugas pimpinan. Tetapi dengan hati yang penuh cinta kasih, dengan air mata kesedihan. Karena tidak ada seorang pimpinan itu membedakan jemaatnya, itu tidak ada sama sekali. Tetapi seringkali jemaatlah yang seperti ini. Jemaat seringkali salah faham dengan pimpinan, salah faham dengan gembala sidangnya. Kalau di sini nggak ada, di tempat saya nggak ada. Mungkin di tempat yang lain yang ada. Jemaat saya oke loh, karena penuh dengan roh, gitu ya. Roh Tuhan Yesus pastinya, bukan roh yang lain. Kalau roh yang lain nggak ngerti. Tapi puji Tuhan, jemaat saya semua penuh dengan pengertian yang luar biasa. Jadi nggak ada yang salah paham dengan saya gitu ya. Haleluya. Nah, itu digambarkan sebuah gerobak kotak. Makanya saya saya memberikan judul bongkar muatan hari ini. Sementara muatan gerobak ini adalah roda-roda karet yang bundar. Nah, muatannya itu roda karet yang bundar. Kalau kotak itu gelindingnya itu sukar, tapi kalau bulat itu gelindingnya begitu mudah sekali. Jadi sangat mudah sekali untuk menyalahkan pimpinan di gereja itu, gitu ya. Nah, seperti gerobak itu banyak gereja yang dijalankan susah payah oleh beberapa pimpinan dan aktivisnya. Sukar sekali. Sebagian besar jemaat mungkin seperti roda-roda karet bundar, tidak memahami di mana dan bagaimana harus melayani. Dipikir melayani itu hal yang sembrono, tidak. Apalagi kita itu mengikuti dengan pimpinan Roh Kudus gitu ya. Tetapi seringkali letak kesalahpahaman itu di sini gitu ya. Maka dari itu saya ajarkan ketika kita sudah terima baptisan Roh Kudus, ketika kita sudah bisa berintim dengan Tuhan, janganlah deh mudah salah faham antar sesama. Supaya apa? Supaya Roh Kudus tidak ditarik dan pergi dari engkau. Roh Kudus itu roh yang lembut, Roh Kudus itu roh yang manis, dan dia selalu mau tinggal di dalam hati orang yang berdamai. Kalau saudara sudah mulai berpikir yang tidak baik, itu tidak berdamai lagi dengan Roh Kudus. Maka saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, kita jaga hati kita ini. Supaya apa? Supaya di mana Roh Kudus mau tinggal di dalam engkau, disitulah Roh Kudus bisa dikembangkan. Paulus memberitahu jemaat di Korintus bahwa tiap anggota tubuh Kristus telah diberi beragam karunia yang sudah kita baca tadi ya, untuk dipakai bagi kepentingan bersama di ayat yang ke-7. Amin ya. Dan kita perhatikan 3 kalimat dari struktur ayat 4 sampai dengan ayat 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam pengajaran firman, itulah yang mendapatkan karunia-karunia yang benar. Nah, di sini banyak sekali ya, tiap jemaat dapat terlibat untuk melayani. Tiap jemaat dapat terlibat untuk melayani di tempat yang tepat.
dengan mengenali kemampuan yang Tuhan berikan. Kemampuan masing-masing jemaat itu berbeda-beda. Seperti tadi sudah saya singgung sedikit, ada yang kolektan, ada yang untuk dipercaya membuat nasi bungkus, membagi-bagikan kepada orang-orang di jalanan. Ada yang memuji Tuhan, ada yang memasak, ada yang apa saja udah. Yang di gereja itu banyak sekali pekerjaan di gereja sebetulnya ya. Bukan cuma berkhotbah gitu. Tapi kalau saudara bisa berkhotbah, ya silahkan untuk berkhotbah gitu. Tetapi kalau bukan bagiannya, ya kita terima apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Di mana karunia tersebut paling baik digunakan dan mengalami kuasa dari Tuhan ketika kita melakukannya dengan hati yang penuh sukacita. Dengan hati yang penuh bahagia dan kegembiraan yang dari sorga. Mari kita melayani Tuhan dengan yang sedemikian. Itulah yang saya katakan, mari kita bongkar muatan. Nah, ini yang saya maksud. Dari mana? Dari karunia-karunia yang engkau dapatkan. Jangan dikira Asyir itu bukan karunia, itu karunia kepercayaan loh. Kalau saudara dijadikan Asyir, dijadikan membagi makanan di hari Kamis lansia, itu karunia loh. Seperti di sini ada seorang yang cantik namanya Ibu Nini. Itu dipercaya oleh Tuhan bersama Ibu Hongyen, bersama Ibu Jenab ya, itu di tempat saya. Itu membagi makan orang jalan itu nggak gampang loh. Itu karunia loh. Kalau orang yang nggak bisa bagi makanan itu nggak akan bisa, kesulitan gitu ya. Tetapi beliau bertiga ini waduh kompak banget. Saya cuma dikirimi ini foto-foto beliau, waduh itu sukacita saya luar biasa. Saya berdoa Tuhan engkau memberkati pelayanan mereka bertiga. Engkau memberkati tangan ini yang sudah memasak untuk orang-orang di jalanan. Dengan hati yang tulus, apakah tidak lelah dia? Lelah. Apakah tidak capek-capek? Tapi pernahkah Nini itu sambat ke saya? Tidak. Mi, aku tadi kepanasan. Mi, aku tadi begini. Tidak pernah. Dia tetap tersenyum dengan sukacitanya. Terima kasih ya Mi buat kepercayaannya. Tuhan Yesus memberkati Mami. Mami sehat selalu. Wow, luar biasa. Itu yang saya mau katakan. Kita melayani Tuhan seperti itu berarti sudah membongkar muatan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk orang lain. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Maka dari itu bongkar muatan itu sekarang juga. Kalau saudara yang belum membongkar muatan, mari kita bongkar muatan itu. Kita temukan, kita kembangkan dan pergunakan anugerah Tuhan yang disediakan bagi kita untuk terlibat dalam karyanya di tengah tubuh Kristus dan di tengah dunia ini. Agar saudara boleh menjadi berkat seperti apa yang tertulis di dalam ayat yang ke-6. 1 Korintus ayat yang ke-6 tadi ya. Bahwa semua karunia itu adalah satu Allah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Amin. Haleluya. Faham dengan firman Tuhan ini? Bagi saudara-saudari yang terkasih, anak-anak saya yang terkasih dan yang tercinta, engkau yang sudah mendapatkan kepercayaan kasih karunia, bongkar muatan itu jadi kesaksian terus. Dan ketika engkau menjadi kesaksian, maka berkat Allah dicurahkan dengan limpahnya. Bagi yang lain yang bukan jemaat, engkau juga diberkati. Haleluya, dalam nama Yesus. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Haleluya Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah firman ini benar-benar tertanam di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Dan anak-anak-Mu akan mengerjakan dengan baik Tuhan setiap karunia-karunia yang Kau percayakan kepada mereka. Di dalam nama Yesus, biarlah mereka lanjut Tuhan dengan kuasa kasih, karunia dan anugerah yang daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.